Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik bekal agar dosa-dosa kita diampuni dengan beribadah di bulan Ramadan ya. Kita tahu bahwasanya dosa adalah sebab segala permasalahan di dunia maupun di akhirat. Tidaklah kita mengalami kesulitan, mendapatkan musibah, mengalami penderitaan kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali ya fabima kasabat aydikum, akibat perbuatan kalian, wa ya'fu an katsir. Allah banyak mengampuni yang dosa-dosa yang lain, tapi tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat dosa yang kalian lakukan. Kalau setiap dosa pasti ada musibah tidak Allah ampuni, maka kita akan binasa. Tetapi sebagian dosa Allah ampuni dan sebagian Allah beri dampak berupa kesulitan yang kita hadapi selama di dunia. Di dunia ya tidak ada permasalahan kecuali akibat dosa. Kata Allah juga, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada satu keburukan pun yang menimpamu kecuali akibat ulah perbuatanmu sendiri. Ya. Namun terkadang seorang sadar, seorang tidak sadar. Terkadang dia merasa itu adalah hal yang natural terjadi. Padahal itu bukanlah natural, tetapi itu adalah suatu dampak dari dosa yang dia lakukan. Dan yang jadi masalah dosa-dosa tersebut tidak menjadikan atau tidak mendatangkan permasalahan cuma di dunia, tapi berlanjut ya sampai di alam barzakh dan berlanjut lagi sampai di padang mahsyar di hari kiamat kelak. Dan pada saat itu dampak dosa sangat berat. Oleh karenanya sebagian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidaklah dosa kecuali berdampak, pasti berdampak. Minimal kita di dunia, kalau kita banyak melakukan dosa, hati kita terpengaruh dengan dosa-dosa tersebut. Kita kurang khusyuk, kurang terenyuh, ya, kurang mengingat akhirat, sering lalai, terjebak dengan syahwat, kecanduan melakukan hal yang tidak-tidak. Ya. Ini diantara dampak akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Karena tidak ada dosa yang kita lakukan kecuali akan memberikan noda hitam di hati kita. Karenanya kita tidak tahu sudah berapa banyak dosa yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini. Kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan di bulan yang sangat menjanjikan, yaitu bulan suci Ramadan. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan bahwasanya manusia pasti melakukan dosa. Itu adalah sifat dasar manusia. Setiap manusia diciptakan memiliki potensi dosa. Ya. Sebagaimana manusia pertama Adam alaihissalam melakukan kesalahan, wa asa Adamu rabbahu. Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Di mana Adam alaihissalam melanggar dan memakan buah yang dilarang untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diturunkan di atas muka bumi bersama istrinya Hawa. Ya. Maka kalau nenek moyang kita Adam bersalah, maka demikian pula anak keturunannya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Ya, jadi sifat berdosa adalah sifat yang melazimi manusia. Sebagaimana manusia memiliki dari sananya ada memiliki sifat lapar dan dahaga, sifat emosional, syahwat, ya, maka demikian juga ketika dia diciptakan dia punya potensi untuk berdosa. Dia punya potensi untuk berdosa. Tadi Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan dosa-dosa. Khata' itu sighah mubalaghah, artinya selalu berdosa. Ya, selalu berdosa. Sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Hampir tidak ada hari-hari yang lewat kecuali kita melakukan dosa. Entah dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hadits qudsi berkata, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'un, melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar. Ya, di malam hari dan di siang hari. Lantas bagaimana kita bisa selamat dari dosa-dosa yang kita lakukan?
Di antaranya ada namanya amal-amal penggugur dosa yang dikenal oleh para ulama dengan istilah al-hasanat al-mahiyah, yaitu amal-amal yang bisa menggugurkan dosa. Di antara amal-amal soleh menggugurkan dosa. Contoh dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya. Ya. Mukaffiratun ma bainahunna idza syunibatil kaba'ir. Maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Nabi SAW juga bersabda, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Rasulullah SAW bersabda, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumin waladatuhu ummuhu. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Di sana ternyata Nabi menyebutkan amal-amal saleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antara salat 5 waktu. Ya, sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, bagaimana menurut kalian idza kana nahrun bi babi ahadikum yaktasilu minhu khamsa marrat, jika ada sebuah sungai mengalir di hadapan rumah salah seorang dari kalian, dia mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Jawabannya tidak, 5 kali sehari mandi. Air berlimpah ruah, ya. Oleh karenanya amal-amal ibadah di antara fungsinya bisa menggugurkan dosa-dosa. Jadi banyak orang menyangka namanya penggugur dosa hanya tobat. Kalau bertobat baru dosa diampuni. Tapi ternyata tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada sekitar 10 penggugur dosa, sekitar 10 sebab penggugur dosa. Di antaranya adalah al-hasanatul mahiyat, yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Ya. Amal-amal soleh tadi sudah kita sebutkan, di antaranya salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, haji, umrah, ya. Ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dosa-dosa itu seperti penyakit dengan berbagai macam modelnya. Maka ada penyakit-penyakit yang bisa digugurkan dengan salat, ada penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa, ada penyakit-penyakit dosa-dosa yang digugurkan dengan salat Jumat, ada penyakit-penyakit yang digugurkan dengan bulan Ramadan, ada dosa-dosa yang digugurkan oleh umrah, ada yang dosa-dosa digugurkan oleh haji, dan demikianlah seorang berusaha melakukan al-hasanat al-mahiyah. Itu amalan-amalan soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara amalan istimewa yang menjanjikan untuk menggugurkan dosa-dosa adalah ibadah di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan, ya. Ramadan Syahrul Ramadan, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Innama summiya Ramadan li'annahu yurmidu dzunub." Ya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, Ramadan dari irmad. Irmad. Jadi kata Al-Qurtubi ini artinya membakar. Irmad. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, tidaklah dinamakan innama summiya Ramadan li'annahu yurmidu dzunub, karena Ramadan disebut dengan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Dia membakar dosa, yaitu dihancurkan dosa-dosa tersebut bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang saleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya dalam hadis contohnya salatul awwabin hina turmadul fisal, bahwasanya salat duha yang paling afdal adalah dilakukan ketika turmadul fisal, yaitu ketika anak-anak onta kepanasan dengan pasir yang ada di bawahnya. Jadi ramad artinya panas, irmad artinya membakar. Ramadan disebut dengan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Dosa-dosa yang ada dibakar oleh amal saleh di bulan
Ramadan. Sehingga dosa-dosa tersebut gugur ya. Oleh karenanya Ramadan adalah bulan yang sangat menjanjikan diampuni dosa-dosa. Di antara janji-janji tersebut Rasulullah SAW perinci, artinya dalam bulan Ramadan banyak amalan yang bisa menggugurkan dosa ya. Banyak amal yang bisa menggugurkan dosa. Di antaranya puasa itu sendiri ya. Puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sini Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan. Kemudian wahtisaban dengan ihtisab. Ihtisab itu artinya semangat mencari pahala. Ya, iman maksudnya dia yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Ramadan mendatangkan pahala yang besar dan dia ihtisab dan dia berharap dapat pahala dengan puasanya tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya telah lalu. Ini amal pertama. Amal yang berikutnya yaitu salat tarawih atau salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qama, di sini qama maksudnya salat malam. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan dapat pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu. Taib, ada lagi ya. Yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, ya, beribadah di malam Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar. Tapi dengan syarat imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Ini semua artinya seorang bisa diampuni dosa-dosanya lewat puasa. Kalau dia tidak berhasil diampuni dosanya lewat puasa dengan salat tarawih. Kalau dia tidak berhasil diampuni dosa-dosanya dengan salat tarawih, dia bisa diampuni dosa-dosanya dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga kesempatan Ramadan sebagai bulan ampunan sangat kuat, sangat kuat. Oleh karenanya sifat-sifat bulan Ramadan, sifat-sifat malam-malam Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencatat hamba-hambanya bebas dari neraka dan itu berlaku setiap malam.
Adapun hadis, jadi setiap malam adalah kesempatan untuk bisa mendapat ampunan Allah. Setiap malam kesempatan untuk mendapat ampunan Allah. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah, Ramadan terbagi menjadi 3, 10 hari pertama adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, 10 hari kedua adalah ampunan, wa akhiruhu, dan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, bebas dari api neraka jahanam. Maka hadis itu adalah hadis yang dhaif secara sanad dan matanya mungkar. Mungkar artinya menyelisih hadis yang sahih. Di antaranya menyelisih hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan bahwasanya walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari neraka jahanam, wa dzalika kullu laila, dan itu berlaku setiap malam. Setiap malam. Jadi bukan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqu minan nar. Tidak, setiap malam itu ada kesempatan bebas dari api neraka jahanam. Percuma kalau dapat rahmat tapi tidak diampuni. Percuma diampuni tapi tidak bebas dari api neraka jahanam. Perkara rahmat, diampuni dan bebas dari neraka jahanam adalah 3 perkara yang saling melazimi. Dan itu ternyata berlaku setiap malam. Artinya apa? Anda sejak malam pertama mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin untuk dirahmati, dan mungkin untuk bebas dari neraka jahanam. Kalau Anda tidak berhasil malam pertama, masih ada malam kedua. Anda tidak berhasil malam kedua, masih ada malam ketiga. Anda tidak berhasil malam ketiga, dan seterusnya sampai malam terakhir bulan Ramadan. Kesempatan untuk diampuni dosa-dosa sangat besar, ya. Sangat besar. Ini di antara sifat malam-malam Ramadan, ya. Menguatkan akan hal ini. Kemudian juga, ya, saya katakan lagi, nilai pahala berlipat ganda. Pahala berlipat ganda. Dalam hadis kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ya. Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu ya adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Dalam sebagian riwayat disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri. Kemudian Allah mengajarkan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan Nabi mengatakan bahwasanya pahala itu dilipat gandakan 10 kali. Ila sab'ati mi'ati dha'fin, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali. Ila adha'afin katsiran, bahkan berlipat-lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajiz bihi. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, Rasulullah menjelaskan amal soleh itu minimal 10 kali lipat, kalau enggak 700 kali lipat, kalau enggak lebih daripada itu. Kecuali puasa, maka kelipatannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Amal di bulan Ramadan, terutama puasa, pahalanya berlipat-lipat. Sebagai bukti akan hal ini bahwasanya umrah di bulan Ramadan seperti haji. Kemudian ibadah di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Kenapa hadirin hadirat? Karena tadi kita sedang berbicara tentang al-hasanatul mahiyah. Kita punya pembahasan tentang al-hasanatu al-mahiyah, yaitu amal soleh penggugur dosa. Amal-amal soleh penggugur dosa. Sudah kita jelaskan bahwasanya syariat mengibaratkan amal soleh seperti air. Tadi kata Nabi SAW tentang salat 5 waktu. Ya, bagaimana menurut kalian ya, idza kana hunaka nahrun bi ba'dhi ahadikum, ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Yaktasilu minhu 5 marrat. Dia mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari. Itu salat 5 waktu. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya kalau dia mandi 5 kali sehari? Jawabannya tidak. Itu dalil bahwasanya amal soleh itu ibarat itu ibarat air bersih.
Air bersih atau air suci. Dosa-dosa ibarat najis. Najis atau kotoran. Nah, jika kita memiliki air bersih yang banyak, kotoran-kotoran akan mudah hapus. Kotoran-kotoran mudah itu akan mudah hapus. Oleh karenanya ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid, maka Nabi minta didatangkan satu ember air. Kenapa? Karena untuk menghilangkan najis ini butuh air yang banyak. Satu ember baru bisa hilang najis kencingnya orang Arab Badui tadi. Nah, ini kesempatan bagi kita. Ini semua saya bawakan berapa ini bahwasanya dalam bulan Ramadan banyak amal yang bisa menggugurkan dosa. Ramadan sendiri artinya bulan penggugur dosa, ya. Ramadan sendiri artinya bulan penggugur dosa. Baik, ini kita ini dulu saya bahas tentang hadisnya, ya. Jadi mau kita jelaskan seorang dia bisa gugur dosanya dengan puasa. Kalau tidak puasa tidak bisa gugur dosanya karena puasanya masih enggak beres dengan salat tarawih. Kalau salat tarawihnya ternyata masih enggak beres, bisa dengan beribadah di malam Lailatul Qadar, satu malam aja, dia penting dia serius. Kalau dia tidak bisa berhasil lagi maka kebangetan, ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan Ramadan adalah bulan mudah diampuni dosa-dosa. Ternyata Allah menjanjikan setiap malam bulan Ramadan adalah itkun minan nar, walillahi utaqa'u minan nar. Bahwasanya setiap malam Allah menjanjikan ada hamba-hambanya yang diampuni. Itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Jika Anda tidak berhasil diampuni oleh Allah malam pertama, maka masih ada malam kedua. Anda tidak berhasil diampuni oleh malam kedua, masih ada malam ketiga sampai malam 29. Kemudian ingat, di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Meskipun kita tidak tahu berapa kali dilipat gandakan, tapi akan dilipat gandakan dengan pahala yang sangat banyak. Dan sebagaimana kita jelaskan, kebaikan-kebaikan yang banyak ini kalau sudah sangat banyak bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa menggugurkan dosa-dosa. Maka kesempatan seorang untuk banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Amal apapun, mau berzikir, mau salat malam, mau sedekah, berusaha untuk beramal karena pahalanya sangat besar. Dan pahala yang sangat besar tadi sangat kuat untuk menggugurkan dosa-dosa. Dari sini, ketika ada orang bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dia tidak diampuni, maka orang itu kebangetan. Ya. Maka satu hari ketika Rasulullah SAW naik mimbar di tangga pertama, Rasulullah berkata amin, sallallahu alaihi wasallam, amin. Semoga Allah mengabulkan. Kemudian Rasulullah SAW naik ke tangga kedua, Rasulullah mengatakan lagi amin. Rasulullah SAW naik ke tangga ketiga, Rasulullah SAW mengatakan amin. Maka para sahabat berkata, Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat. Kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Rasulullah SAW mengabarkan, tadi Jibril datang kepadaku. Ketika aku naik tangga pertama, Jibril berkata, ya, Ragima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Ya. Kata Jibril, merugi orang yang bertemu bulan Ramadan. Kemudian Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni. Ketika aku naik tangga kedua, Jibril berkata, "Faqul amin," ucapkanlah amin. Maka aku berkata amin, semoga dikabulkan. Jadi Jibril berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan. Ketika aku naik tangga kedua, Jibril berkata lagi, Ragima anf man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Sungguh celaka seorang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau kedua-duanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad, kataku amin. Kemudian ketika aku naik ke tangga ketiga, Jibril berkata, Ragima anf man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Sungguh merugi orang yang disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas dia tidak bersalawat kepadamu. Sungguh merugi orang. Ucapkanlah amin. Maka aku katakan amin. Lihat 3 amal ini. 3 amal ini kenapa dikhususkan oleh Jibril untuk mendoakan kecelakaan, keburukan bagi orang 3 orang ini. Kenapa? Karena 3 orang ini orang ini tidak mengambil kesempatan besar yang sangat mudah, pahalanya besar. Apa susahnya? Ada disebut nama Nabi Muhammad, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada duit yang kita keluarkan, enggak ada tenaga yang kita keluarkan, cuma ngomong sallallahu alaihi wasallam, pahalanya besar bersalawat kepada Nabi. Ternyata Nabi disebut namanya dan dia tidak bersalawat. Ini orang parah seperti ini. Dibuka pahala besar, dia tidak melakukannya. Contoh lagi yang kedua, orang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Sudah, dia tinggal fokus ngerawat kedua orang tuanya.
Kalau enggak ada dua, salah satunya saja dia rawat satunya, itu sudah pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Daripada dia susah beramal sana, beramal sini, dakwah sana, dakwah sini. Dia fokus ngurusi ibunya, ngurusi bapaknya di masa tua, langsung masuk surga. Nah, ketika Allah beri dia kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang tuanya di masa tua dan dia tidak bisa masuk surga, ini orang kebangetan. Sama halnya dengan orang telah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allah kasih kesempatan bertemu dengan Ramadan dengan berbagai macam janji Allah Subhanahu wa taala, janji ampunan, dengan di mana Allah mengkondisikan bulan tersebut. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, maksudnya siap mudah masuk surga. Dalam riwayat pintu-pintu langit dibuka, kenapa? Amalan mudah diterima, doa mudah dikabulkan. Pintu-pintu neraka ditutup karena tidak ada susah orang masuk neraka di bulan tersebut, maksiat berkurang. Kemudian belum lagi Allah utus malaikat yang menyeru, ya baghil khairi aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah, wa ya baghil syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah. Ternyata Ramadan lewat dan kamu tidak diampuni, maka ini kamu sungguh celaka, tidak tahu memanfaatkan kesempatan besar yang Allah berikan. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan terhadap bulan Ramadan. Tidak ada pengagungan terhadap bulan Ramadan. Jadi intinya ingin sampaikan ini, Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah bulan ampunan. Tapi kita akan bahas tentang hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan. Man shoma, siapa yang berpuasa, dalam sebagian riwayat man qama, siapa yang salat tarawih, dalam sebagian riwayat man qama lailatul qadar. Ini man sini barang siapa yang ya ini puasa, ini qama tarawih, yang ini ibadah di Lailatul Qadar. Ada puasa, ada tarawih, ada ibadah Lailatul Qadar. Man qama asama atau beribadah Lailatul Qadar Ramadhana, ya. Kemudian kata imanan wahtisaban, kata Nabi SAW, imanan wahtisaban. Ini agar kita diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa atau salat malam atau menghidupkan ibadah di Lailatul Qadar imanan, dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan. Ihtisaban, dengan penuh pengharapan. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, saya ingin bahas hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Pertama, man, siapa? Ini umum. Umum. Laki-laki, perempuan, ya. Laki, perempuan, ustadz, audiens, siapapun, umum. Ya. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan atau menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan. Keimanan apa? Iman, beriman. Beriman bahwa ini adalah syariat Allah. Yang ada ganjarannya. Insya Allah. Jadi dia bukan berpuasanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia ini syariat Allah. Di balik syariat ini ada hikmahnya. Ada yang Allah kehendaki di balik syariat ini. Dengan penuh harapan, ihtisaban. Apa makna ihtisab? Secara makna artinya berharap pahala.
Berharap pahala. Jadi bukan hanya sekedar puasa saja, tapi dia ada berharap dapat pahala. Ketika dia berpuasa, dia dapat pahala. Makanya Al-Khattabi ketika menyebut tentang ihtisab, itu dia mengatakan seorang berpuasa dengan semangat, berharap dapat pahala, tidak merasa berat, tidak merasa panjang, dia semangat. Dia lapar, dia haga, tapi dia semangat menghadapinya. Jadi berharap pahala, ihtisab maksudnya semangat. Nah ini kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita. Apa balasannya kalau kita berpuasa dengan memenuhi persyaratan ini? Ghufirallahu, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Nah di sini ada yang dimaksud dosa-dosa yang telah lalu, apa maksudnya? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa besar harus dengan tobat. Harus tobat. Berbeda dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat bahwasanya yang diampuni dosa-dosa besar juga, bukan cuma dosa-dosa kecil. Ya, namun ini dibantah oleh Ibnu Abdul Bar. Yang benar datang dalam riwayat-riwayat yang lain yang mengkhususkan ada tambahan lafal bajtuni batil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan amal-amal yang kita sebutkan tadi di awal pengajian yang disebut dengan al-hasanatul mahiyah, kebaikan-kebaikan yang bisa mengurangi dosa seperti salat 5 waktu, salat Jumat, umrah menuju umrah, Jumat menuju Jumat, Ramadan menuju Ramadan, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, maksudnya dosa-dosa kecil. Maksudnya dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Allah mengatakan jika ini maksudnya dosa-dosa besar, sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan dosa-dosa besar juga. Seandainya kita memilih pendapat Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm berpendapat demikian, tidak ada salaf dia, tidak ada pendahulunya. Dia berpendapat berdasarkan keumuman lafal bahwasanya Allah mengatakan akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Seluruh ini menurut dia mencakup dosa-dosa besar. Kalau kita ambil pendapat ini, orang akan menggampangkan. Mungkin berzina, mencuri, merampok, pokoknya puasa selesai, puasa selesai. Yang benar yang diampuni cuma dosa-dosa kecil, dan itu berlaku bagi amalan-amalan yang lain juga, salat, puasa, kemudian yang kita sebutkan tadi, Ramadan kepada Ramadan, Jumat kepada Jumat, kecuali haji. Kalau haji menurut pendapat yang lebih kuat, disyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dipilih oleh Syekh Utsaimin kalau saya tidak salah ingat, bahwasanya haji itu menghapuskan seluruh dosa, meskipun termasuk dosa besar. Kenapa? Karena lafalnya menunjukkan hal demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajjalillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji kemudian dia jaga lisannya, tidak berkata-kata kotor, akan diampuni dosa-dosanya seluruhnya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Nah, kalau seorang bayi dilahirkan dari perut ibunya tidak ada dosa sama sekali. Dosa kecil dan dosa besar tidak ada, bersih. Sehingga sebagian ulama berpendapat kecuali haji amal soleh yang luar biasa. Bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi juga menghapuskan dosa-dosa besar. Datang dalam sebagian riwayat, dosa yang telah lalu, kemudian wa ma ta'akhkhar, dalam sebagian riwayat wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi yang diampuni bukan cuma dosa yang terlalu, dosa yang akan datang juga. Namun ini lafalnya syadz, ini dhaif, tambahannya syadz. Tambahan ini syadz, yaitu lemah. Yang benar hanya dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang benar ya. Ini yang benar, hanya dosa-dosa yang telah lalu. Adapun ini tambahan yang salah ya. Ya. Baik, dari sini kalau kita tahu bahwasanya dosa-dosa kecil ya, yang diampuni hanya dosa-dosa besar hanya dosa-dosa kecil dengan puasa, maka mengharuskan kita ya untuk bertobat. Karena dosa besar hanya diampuni dengan bertobat. Mengharuskan kita untuk bertobat. Sehingga kita meraih kesempurnaan di bulan Ramadan. Dosa-dosa besar kita bertobat, dosa kecil seluruhnya diampuni. Dosa kecil kita banyak. Salah mandang, salah dengar, banyak dosa kecil kita lakukan. Ya banyak. Oleh karenanya ketika bulan Ramadan hendaknya kita bertobat. Sebelum Ramadan kita bertobat. Dan Imam Nawawi berkata bahwasanya kewajiban bertobatlah kewajiban yang disegerakan. Seorang harus segera bertobat, jangan tunda-tunda, terutama di bulan Ramadan. Ibadah tobatnya menjadi ibadah yang sangat agung. Maka jangan lupa untuk bertobat
sebelum menyambut bulan Ramadan. Kemudian beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Baik, ini semua penjelasan tentang bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menjanjikan. Nah, apa yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan seluruh janji-janji tersebut di bulan Ramadan? Ini yang mau kita singgung sedikit insyaallah setelah ini. Kiat-kiat ya agar kita diampuni di bulan Ramadan. Ya, saya sudah sebut yang pertama. Yang pertama, jangan lupa puasa tarawih, Lailatul Qadar dengan ihtisab. Perhatikan. Ini perasaan harus dihadirkan agar diampuni. Bukan kita Ramadan ya sekedar karena rame-rame orang puasa kita ikutan puasa. Kalau orang pada tarawih kayak ikut rame ke masjid. Kalau Lailatul Qadar ikut-ikutan iktikaf. Tidak, hadirkan dalam perasaan, hadirkan dalam perasaan. Ini penting. Hadirkan dalam perasaan, dalam niat. Karena Nabi mempersyaratkan, ingin diampuni dosa-dosa, ihtisab, itu berharap dapat pahala, ada hadir. Semangat. Ini harus kita hadirkan dalam diri kita agar kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, jauhi segala maksiat. Kalau maksiat di bulan biasa dosa, maksiat di bulan Ramadan lebih besar kualitasnya. Sebagaimana pahala berkualitas, dosa juga berkualitas. Tidak sama antara berdosa di bulan yang lain dengan dosa di bulan Ramadan. Ketika ada orang bermaksiat di bulan Ramadan menunjukkan jiwanya buruk. Saya ulangi. Jika ada yang bermaksiat di bulan Ramadan menunjukkan watak aslinya, menunjukkan watak asli jiwanya. Kenapa bisa demikian? Karena setan dibelenggu. Nah, berarti kalau kamu jahat, kamu tukang maksiat, berarti jiwamu yang bermasalah. Karena tidaklah seorang melakukan maksiat kecuali di antara dua faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah iblis dan teman-temannya, setan-setan. Faktor internal adalah jiwa kita yang buruk. Nah, kalau iblis setan dipenjarakan, dibelenggu, kita masih terus melakukan maksiat, masih hobi nonton, berarti hati kita yang bermasalah. Berarti ya jiwa kita bermasalah. Dan ingat, tujuan kita berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Kenapa kita berpuasa? Allah berkata, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Itu tujuan dari berpuasa. La'allakum tattaqun. Kemudian juga dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akal wa syurbi. Bukan hakikat puasa adalah berpuasa dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafath. Sungguhnya puasa itu innamas siyam, puasa yang sungguhnya puasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kata-kata kotor. Itu puasa yang sungguhnya. Makanya Rasulullah SAW berkata, idza kana yaumi siyami ahadikum fala yarfuth wala yafsuq. Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan dia kata-kata kotor, jangan dia berkata-kata yang tidak benar, wala yashab, jangan teriak-teriak. Wa in sabahu ahadun, kalau ada yang mencaci maki dia, falyaqul inni mar'un shaim, katakanlah aku sedang berpuasa. Jangan diladeni. Jadi jangankan bermaksiat, bahkan tidak beradab kita tinggalkan ketika bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, wala yashab, jangan teriak-teriak. Anda sedang beribadah, sedang bulan Ramadan, argo pahala sedang berjalan, jaga akhlak, jangan bermaksiat. Kata Jabir bin Abdullah, idza sumta, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk, maka pendengaranmu juga puasa, matamu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa. Kita ingin diampuni oleh Allah, jauhi segala maksiat. Karena kalau kita maksiat, puasa kita bisa jadi tidak ada pahalanya. Paling tidak berkurang pahala puasa tersebut. Dan kalau pahala puasa kita berkurang, untuk menjadikan dia sebab ampunan dosa agak berat, agak sulit. Makanya jauhi segala maksiat. Paksa diri di bulan Ramadan, jaga mata, jaga pendengaran, jaga lisan, jangan suka komentar. Udah diam aja, kalau
Enggak perlu komentar, enggak usah komentar, jaga diri. Karena kita sayang dengan hari-hari yang sangat mulia, 29 hari, 30 hari yang akan lewat begitu saja, akan lewat dan akan lewat. Nah, bagaimana ketika melewati kita? Apakah kita maksimal, optimal atau tidak? Ya. Oleh karena agar kita dijauhi segala maksiat. Kemudian jangan lupa bikin jadwal. Jadwal banyak, jangan lupa. Jadwal baca Quran. Jadwal baca terjemah misalnya. Jadwal ngaji tafsir. Yaitu kita berharap ampunan. Kita ini kalau diampuni selesai, diampuni masuk surga selesai. Yang bikin kita masalah di akhirat apa? Kita punya dosa. Sehingga kita tertahan. Kalau tertahan masuk neraka susah karena tertahan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sebagai bentuk kita menghargai waktu agar kita diampuni oleh Allah, bikin jadwal ngaji, jadwal tadarusan, jadwal ngaji tafsir, dan jadwal amal-amal ibadah yang lainnya. Kalau ada yang mau jadwal dermawan, mau jadwal sedekah, pokoknya bikin jadwal sehingga waktu kita tidak terbuang-buang ya. Tidak terbuang-buang. Ya. Baca Quran berapa kali khatam, bikin target ya. Jadi ini maksud saya bikin target-target yang logis, yang mungkin untuk kita kerjakan, sehingga ketika kita memiliki target kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita bulan Ramadan sama seperti bulan tahun-tahun yang lalu, banyak waktu terbuang. Sekarang kita hidup di zaman medsos yang banyak hal membuat waktu kita mudah untuk kita buang, banyak berita yang mau kita dengar, banyak komentar yang mau kita baca ya. Baca komentar banyak sekali. Banyak berita yang mau kita dengar, banyak kejadian alam yang mau kita tahu, banyak berita kriminal yang mau kita ketahui. Sehingga kalau kita nggak punya target, kita tidak akan disiplin. Dan kalau tidak disiplin, kita tidak bisa mencapai target berapa kali kita khatam. Maka saya anjurkan kepada kawan-kawan, bikin jadwal target. Dan saya berharap, baik diri saya maupun kawan-kawan, hidupkan sunnah i'tikaf. Sudah, kita sudah setahun sibuk dengan dunia. Ini 10 hari aja, kita fokus. Semua tinggalkan. Kalau memang harus, tidak bisa ditinggalkan, paling tidak ada waktu kita i'tikaf. I'tikaf untuk konsentrasi beribadah kepada Allah. Apa itu hakikat i'tikaf? Kata Ibnu Rajab, i'tikaf adalah qat'ul alaik anil khalaik, memutuskan segala relasi dengan makhluk, walitisalu bi khidmatil khaliq, dan nyambung connecting dengan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat i'tikaf. Ya, perbanyak di bulan Ramadan baca istighfar. Di antaranya ketika di malam-malam yang kita harapkan Lailatul Qadar, kita mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah kami. Ini hanya sekedar ide rambu-rambu yang hendaknya kita perhatikan. Kita enggak tahu sampai kapan apa kita masih bisa bertemu Ramadan. Kalau bertemu Ramadan apakah bisa sampai selesai? Jangan kita menyesal karena saudara-saudara kita banyak yang sudah tidak bisa Ramadan lagi. Sudah tidak bisa beribadah puasa lagi tahun ini karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sejawat kita, ada yang lebih muda daripada kita, ada yang lebih tua sedikit daripada kita, ada yang lebih kaya daripada kita, ada yang lebih sehat daripada kita, namun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberi kesempatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan sebentar lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau bertemu, mudah-mudahan kita sampai selesai. Maka fokus beribadah. Udahlah. Kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Baca Quran, baca terjemah, tadabbur, nikmati kelezatan baca tafsir Al-Quran, nikmati duduk di pojok baca sendiri ayat demi ayat, nikmati ya. Itu semua mendatangkan pahala yang besar dan menyebabkan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian rekan-rekan di Al-Khansa Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Amal apapun yang kita fokuskan, kita kerjakan dengan baik bisa mendatangkan ampunan. Maka sungguh celaka seorang yang
diberi kesempatan sebesar-besarnya oleh Allah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikondisikan bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil, dia malah buang-buang waktu, bahkan dia bermaksiat di bulan Ramadan, maka sungguh celaka orang tersebut. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kepada hadirin hadirat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.